Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya? Hari ini belajar sama Ibu materi IPS. Kita masuk sub tema 3. Dibuka bukunya, boleh dibuka halaman 162 ya. Ibu akan jelaskan wilayah Indonesia secara geografis, pengaruhnya terhadap ekonomi dan sosial. Perhatikan baik-baik petanya Indonesia. Nah, ini wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian diapit oleh dua benua, benua Asia dan Australia. Nah, ini sangat pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Gimana? Karena wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak lautan, ya, banyak sekali lautan, bahkan diapit dua samudra. Ini menguntungkan dari segi ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena wilayah di sekitar pesisir itu akan menjadi mata pencarian mereka, yaitu laut, ya. Laut adalah sumber daya alam Indonesia yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat beribu-ribu sumber daya alam, ya. Ini bisa diambil oleh masyarakat Indonesia, dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonominya. Kemudian dari segi sosial, karena banyaknya pulau, ini bukan berarti sendiri-sendiri, tapi mereka saling berhubungan, saling mendukung. Nah, akhirnya muncullah perdagangan antar pulau. Jawa berdagang ke Kalimantan, Papua berdagang ke Sulawesi, Jawa ke Papua. Nah, ini berdagang, saling mendukung. Nah, ini meningkatkan ekonomi juga. Selain ekonomi, juga meningkatkan interaksi, berinteraksi mereka, ya. Ada pertemuan, ada pencampuran budaya Kalimantan yang berdagang ke Sumatera. Nah, mereka akan bercampur budayanya selain melakukan perdagangan. Nah, ini pengaruhnya terhadap ekonomi dan sosial. Begitu pula negara lain, negara Asia yang di Asia akan berdagang ke Australia, maka akan melalui Indonesia. Mereka akan melakukan perdagangan juga di wilayah Indonesia. Selain melakukan perdagangan, mereka juga melakukan interaksi sosial. Maka muncullah di wilayah Indonesia ini namanya perkampungan Arab atau perkampungan Cina. Nah, kenapa? Karena mereka memang melewati Indonesia dulu untuk berdagang di antar benua. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian paham. Nah, Ibu akan jelaskan lagi wilayah Indonesia berdasarkan zona ekonomi eksklusif, ya. Jadi ini pengakuan secara internasional wilayah kelautan Indonesia. Nah, secara ZEE, zona ekonomi eksklusif, wilayah Indonesia itu meliputi ini anak-anak. Nah, dari ini ada titik-titik ini. Nah, sampai di sini nih, luas sekali wilayah kita, lautannya. Nah, sampai ke sini, kemudian naik lagi, sampai lagi lah di sini. Ya. Nah, jadi di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif ini, masyarakat Indonesia boleh mencari sumber daya alam. Ya, keluar dari itu tidak boleh, sudah menyalahi aturan. Jadi inilah batas wilayah kita. Lalu bagaimana negara lain yang masuk zona ekonomi eksklusif? Tidak boleh. Misalkan negara Vietnam masuk ke zona ekonomi Indonesia di sini, di Laut Cina Selatan. Tidak boleh, ya. Karena ini milik Indonesia, maka mereka melanggar peraturan internasional. Makanya waktu Menteri Kelautan kita Ibu Susi, ada nelayan yang masuk ke wilayah Indonesia, kapalnya dibakar, ya, karena sudah melanggar aturan. Nah, jadi anak-anak besok kalau jadi pelaut jangan lupa ada zona ekonomi eksklusif, ya. Nah, yang putih ini adalah teritorial, ya, teritorial. Yang putih ini teritorial. Wilayah teritorial ini adalah wilayah aman, ya. Wilayah aman bagi para nelayan untuk bisa mengambil sumber daya alam yang ada di laut kita. Nah,
secara ekonomi eksklusif ini negara lain tidak boleh masuk, apalagi sampai masuk ke teritorial, bahaya. Ya, ini yang putih ini teritorial. Nah, yang titik-titik putus ini adalah ekonomi eksklusif, ya, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian lebih paham. Nanti kita lihat lagi di buku paket kalian ya, Ibu jelaskan lagi. Begitu anak-anak, terima kasih.